Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Kabid Humas Polda Lampung melakukan monitoring wilayah melalui pantauan udara. Monitoring wilayah dilakukan pada objek vital, mencakup area Pelabuhan Bakauheni hingga Pelabuhan Panjang yang menjadi lokasi penyeberangan yang paling padat dilalui pemudik saat arus mudik dan arus balik. Aibda Romi Indra Setiawan, personel bidang kedokteran dan kesehatan Polda Lampung akan berbincang dan Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun selaku Kabid Humas Polda Lampung dan memberikan informasi terkait monitoring wilayah melalui pantauan udara. Baik, sahabat Polda Lampung, sekarang saya berserta Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari, baru saja landing ya Bu, baik, di hanggar heli Mapolda Lampung setelah melakukan patroli lewat udara di objek vital dan juga tol Baxter. Mohon izin Ibu, dari pantauan udara tadi seperti apa kondisi dan situasinya Ibu? Baik, terima kasih. Tadi kita melakukan pantauan melalui heli ya, dari Pelabuhan Panjang, kemudian kita menuju kilometer 20, kemudian kilometer 33 untuk rest area, dilanjutkan ke kilometer 49. Masih nampak lengah ya, lengang ya, belum nampak kepadatan karena sebelum hari ini anak-anak sekolah sudah melaksanakan libur ya, sehingga sudah terpecah kemacetan tersebut, sehingga nanti kita mengantisipasinya pada saat tanggal 28. Mungkin hari Kamis Bu ya, kita lihat. Kita coba lagi ya hari Kamis nanti puncak-puncaknya seperti apa. Namun kita berharap dengan tagline kita mudik aman, keluarga nyaman, semoga arus lalin lancar ya. Tentu teman-teman kita di polisi lalu lintas dan teman-teman yang ada di pos pelayanan akan terus memantau dan menjaga arus lain agar terlancar Bu ya. Betul, karena kita memiliki 81 pos ya. Pertama 60 pos pengamanan, kemudian ditambah 20 pos pelayanan dan 1 pos terpadu di Bakauheni. Dan juga tadi kita juga sudah sampai di pos Bakauheni. Untuk pantauan Ibu sendiri seperti apa Bu di Pelabuhan Bakauheni? Untuk di Pelabuhan Bakauheni juga masih nampak sepi ya. Belum ada terjadi antrian belum ada itu. Baik. Jadi sahabat Polda Lampung, kami dari Polda Lampung akan terus memberikan pelayanan terbaik dalam rangka menjaga keamanan, kenyamanan dalam aktivitas teman-teman semuanya mudik di Lebaran 2025 Ibu ya. Betul. Nah, sesuai dengan tagline kita, mudik aman, keluarga nyaman. Pemirsa, menjelang arus mudik Lebaran 2025, Direktorat Polisi Satwa K9 Polri diterjunkan untuk memperketat pengamanan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Tim K9 yang terdiri dari personel kepolisian dan anjing pelacak yang terlatih bertugas untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan seperti penyelundupan barang berbahaya, peredaran narkotika, hingga ancaman terorisme. Beberapa titik strategis yang diamankan oleh petugas, termasuk gerbang masuk dan keluar stasiun, area loket tiket dan ruang tunggu penumpang, hingga pemeriksaan bagasi dan kendaraan mobil yang terparkir di area stasiun. Katim Regu 4 Satgas Preventif Ops Ketupat Jaya 2025, Bribtu Kusuma menegaskan, operasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Pemudik pun dihimbau untuk tetap waspada, selalu menjaga barang bawaan, serta segera melapor ke petugas jika menemukan hal yang mencurigakan. Baik, dulu perkenalkan kita dari tim K9 di Polsatwa Korsebara Baharkam Polri. Kita untuk operasi kali ini adalah operasi ketupat 2025. Kita kurang lebih ada 38 anggota dari tim K9. Kita untuk pos-pos yang kita amankan untuk operasi ketupat ini ada di tim Kampung Rambutan, ada di Bandara Halim, Bandara Suta, ada di Senen dan Gambir, dan terakhir di Pulau Gebang. Untuk tujuan operasi kali ini adalah untuk menjaga keamanan, paling penting keamanan pemudik,
Dan kita berharap juga ke depannya pemudik merasa nyaman dengan kehadiran kita tim K9 ini. Dan untuk yang terakhir, temuannya sejauh ini aman dan kita berharap ke depannya sampai arus balik juga aman. Terima kasih. Dengan pengamanan yang semakin diperketat diharapkan dapat terwujudnya mudik aman, keluarga nyaman, dan bebas dari gangguan keamanan. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Sugeng Priyatno, Polri TV. Pemirsa, bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sulteng bekerja sama dengan Jasa Raharja menggelar kegiatan pelayanan kesehatan gratis melalui program mobil unit keselamatan lalu lintas bagi masyarakat yang mengikuti program Berani Mudik Gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat agar dapat melakukan perjalanan mudik dengan kondisi tubuh yang sehat. Ibtu Arya Ningtyas Bintarini selaku pejabat sementara PAUR 1 Bitdokes Polda Sulteng mengatakan kegiatan pelayanan kesehatan gratis ini dilaksanakan setiap hari mulai pukul 7 waktu Indonesia Tengah sejak Minggu 23 Maret hingga selesai arus balik pada bulan April 2025 mendatang. Lokasi pelaksanaan pelayanan kesehatan ini meliputi beberapa titik strategis, antara lain Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Terminal Tipo, Terminal Mamboro, PO Harvest, dan Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah. Pelayanan kesehatan yang diberikan mencakup berbagai pemeriksaan seperti pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat. Masyarakat juga memperoleh obat sesuai keluhan yang dialami, serta pelayanan konsultasi kesehatan secara langsung. Pelaksanaan kegiatan ini juga melibatkan personel dari Jasa Raharja dan Bitdokes Polda Sulteng, serta dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan mudik gratis. Dengan adanya layanan kesehatan ini, diharapkan dapat membantu meringankan beban pemudik, serta memberi rasa aman dan nyaman selama perjalanan pulang kampung mudik Lebaran. Pemirsa, Ibtu Pariyadi, Kepala Pos Pengamanan Mudik Lebaran 2025 Hargo Dumilah, Polres Gunung Kidul, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan situasi terakhir arus lalu lintas yang melintas di depan Pospam Hargo Dumilah pada hari Rabu 26 Maret 2025 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ibtu Pariyadi mengimbau kepada memakai jalan raya Jogja Wonosari, tepatnya di seputaran Hargo Dumilah, agar tetap berhati-hati ya, dan tetap bersabar dalam berkendara. Mudik aman, keluarga nyaman. Selamat siang. Dilaporkan dari Pospam Hargo Dumilah hari Rabu tanggal 26 Maret 2025. Kira jam 11.00. Lalu lintas yang melintas depan Pospam Hargo Dumilah sampai saat ini ramai lancar dibandingkan dengan hari-hari kemarin. Sudah mulai ada peningkatan. Didominasi oleh kendaraan roda 2 dan sebagian kendaraan roda 4 sudah keluar Gunung Kidul ataupun keluar Yogyakarta. Dengan adalah pemudik. Himbauan kami kepada pemudik untuk selalu mentaati peraturan lalu lintas yang ada, taati tugas kami yang dari lapangan, sehingga mudik Anda aman, keluarga nyaman. Demikian yang dapat kami laporkan dari Pospam Hargo Dumilah. Tetap semangat, semangat siang. Pemirsa, Polresta Cilacap menyiapkan pos pengamanan Sampang sebagai pos pengamanan ramah anak untuk mendukung kenyamanan dan keselamatan pemudik selama Lebaran 2025. Pos ini dilengkapi berbagai fasilitas gratis, menjadikannya tempat istirahat yang aman dan nyaman bagi seluruh keluarga. Dalam pos pengamanan ramah anak ini dilengkapi juga ruang laktasi yang bersih dan nyaman bagi ibu menyusui, musola yang sejuk, toilet bersih, serta ruang singgah yang luas dengan kursi pijat dan refleksi kaki.
Kulkas berisi minuman dingin gratis juga tersedia. Selain mengunjungi pos pengamanan Sampang pada Rabu 26 Maret 2025, Kapolresta Cilacap Kombes Pol Ruruh Wicaksono menjelaskan bahwa jalur Sampang merupakan rute yang strategis yang dilalui oleh banyak pemudik dari arah Brebes dan Banyumas. Polresta Cilacap menyediakan pos ini agar pemudik dari Jakarta, luar kota, atau daerah jauh lainnya yang merasa lelah bisa beristirahat. Harapannya anak-anak bisa nyaman bermain, ibu-ibu bisa menyusui dengan tenang, dan seluruh keluarga bisa beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Dengan adanya pos pengamanan Sampang ini, Polresta Cilacap berharap agar masyarakat bisa merasakan mudik yang lebih aman, nyaman, dan berkesan. Polri terus berupaya memberikan pelayanan terbaik agar mudik bisa sampai ke kampung halaman dengan selamat dan penuh kenyamanan. Dari Humas Polresta Cilacap Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Sragen kembali menghadirkan inovasi kreatif dalam pelayanan masyarakat selama arus mudik Lebaran 2025 kali ini. Polres Sragen meluncurkan program BBM Mobile, sebuah layanan patroli khusus yang siap membantu pemudik yang mengalami kehabisan bahan bakar di jalan raya. Program ini digagas oleh Kapolres Sragen, AKBP Petrus Parninggotan Silalahi, dan dimobilisasi oleh Kasat Lantas Ibtu Kukuh Tirto Satria Leksono melalui patroli motor roda 2. Dengan layanan ini, pemudik yang mengalami hambatan akibat kehabisan bahan bakar dapat menghubungi hotline 110 untuk mendapatkan bantuan dari petugas kepolisian terdekat. Setelah menerima laporan, petugas hotline akan menghubungi perwira pengendali BBM Mobile di lokasi terdekat. Saat ini ada 7 perwira pengendali yang bertugas di beberapa ruas jalan utama Kabupaten Sragen, seperti Sambung Macan, Pilangsari, Alun-Alun, Beloran, Masaran, Ring Road Selatan, Ring Road Utara, dan Gemolong. Kasat Lantas Polres Sragen, Ibtu Kukuh Tirto Satrio Leksono mengatakan, saat menerima laporan pemudik kehabisan bensin, petugas BBM Mobile akan segera mengambil bahan bakar dari pengecer terdekat dan mengantarkannya ke lokasi pemudik. Untuk pembayarannya, pemudik dapat langsung mentransfer biaya BBM kepada pengecer, sementara petugas hanya bertindak sebagai perantara tanpa menerima uang secara langsung. Layanan BBM Mobile ini diterapkan selama operasi Ketupat Candi 2025, yaitu dari tanggal 23 Maret hingga 8 April 2025. Hingga saat ini layanan tersebut telah membantu 3 pengendara yang kehabisan bensin, termasuk di daerah Pilangsari, Beloran, dan Pasar Bunder. Meski program ini ditujukan untuk pemudik, patroli BBM Mobile juga telah membantu warga setempat yang kedapatan mendorong sepeda motor karena kehabisan bahan bakar. Kapolres Sragen berharap dengan adanya BBM Mobile ini, pemudik yang melintas di Sragen dapat merasa lebih aman dan nyaman selama perjalanan tanpa khawatir terjebak di jalan akibat kehabisan bahan bakar. Dari tim Humas Polres Sragen Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto melakukan kunjungan kerja ke pos terpadu Batu Plaza untuk memastikan kesiapan operasi Ketupat Semeru 2025 dalam pengamanan arus mudik Lebaran 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolres Batu AKBP Andi Yuda Pranata, para PJU Polda Jatim, serta unsur Forkopimda Kota Batu. Dalam kunjungannya, Kapolda Jatim meninjau kesiapan personil, sarana dan prasarana, serta menyapa jajaran pos pengamanan Polres Batu melalui Zoom. Dalam rangkaian kunjungan kerja, Kapolda Jawa Timur juga meresmikan Polis Batu Station sebagai simbol eksistensi pos terpadu Batos. Kapolda Jatim meresmikan Polis Batu Station dengan penandatanganan prasasti. Rangkaian acara juga dilanjutkan dengan pemberian taliasi kepada pengemudi ojek online dan anggota pramuka sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat. Dari tim Humas Polres Batu Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, memasuki hari ke H-3 Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, ruas jalan tol Jakarta Cikampek dipadati oleh sebagian besar masyarakat yang akan melaksanakan mudik. Untuk informasi lebih jelasnya akan disampaikan oleh reporter Polri TV Jelang Baskara dan juru kamera Andi Putra. Jelang, bagaimana situasi atau kondisi terkini di ruas jalan tol Jakarta Cikampek? Baik, terima kasih Joyce dan pemirsa. Saat ini saya sudah berada di rest area kilometer 57 yang terletak di Jalan Tol Jakarta Cikampek atau Japek yang menghubungkan antara kota Jakarta dan juga kota Cikampek yang terletak di Jawa Barat. Selain itu, dari hasil pemantauan kami, dari perkiraan dari kilometer 37, tepatnya dari arah Jakarta menuju ke rest area kilometer 57 ini, situasi arus lalu lintas terpantau padat merambat dikarenakan ada beberapa hal seperti halnya mobil mogok yang menyebabkan situasi arus lalu lintas khususnya di Jalan Layang MBZ itu padat merayap. Selain itu juga terdapat 3 mobil mogok juga yang berada di Jalan Layang Tol MBZ sehingga menimbulkan bottleneck dan juga memperlambat arus lalu lintas di Jalan Layang Tol MBZ. Selain itu, untuk mengurai kepadatan yang terjadi imbas pemudik yang mulai melakukan perjalanan ke arah timur Pulau Jawa, Polri telah melaksanakan flight off one way nasional, yang mana flight off one way nasional ini dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri dan juga turut didampingi oleh Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi, Dirut Jasa Marga Subekti Syukur, dan juga didampingi oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus. One way nasional ini dilakukan mulai pada pukul 8.50 WIB tadi pagi dan diberlakukan lebih cepat karena situasi arus lalu lintas tadi pagi imbas terjadinya penumpukan kendaraan. One way ini diterapkan dari kilometer 70 tol Jakarta Cikampek atau Japek hingga kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Yang mana hal ini dilakukan oleh Polri dalam rangka untuk meminimalisir ataupun mengurai kepadatan arus lalu lintas yang terjadi di sekitar jalan tol Jakarta Cikampek. Selain itu, keputusan penetapan one way nasional ini juga sudah dipertimbangkan secara matang oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia karena kepadatan peningkatan volume kendaraan yang melewati jalan tol kilometer 57 atau bisa dibilang tepatnya jalan tol Jakarta Cikampek sudah di atas 6.400 kendaraan per jam. Dan data tersebut juga kita bisa ambil dari pemantauan Korlantas Polri di berbagai titik di sekitar jalan raya tol Jakarta Cikampek. Selain itu, untuk situasi saat ini pemirsa, arus mudik di wilayah kilometer 57 dan menuju kilometer-kilometer selanjutnya juga masih terpantau ramai lancar. Mungkin dikarenakan hal ini juga sudah dilaksanakan pembukaan one way nasional, tepatnya persis di kilometer 70 tol Jakarta Cikampek menuju kilometer 414 gerbang Kali Kangkung, sehingga membuat kondisi jalan tol Jakarta Cikampek dari dekat rest area kilometer 57 ini terpantau dengan aman dan juga lancar dan tidak ada hambatan yang dapat menimbulkan kepadatan lalu lintas yang kemungkinan akan terjadi lagi di sekitaran ataupun sepanjang ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Dan untuk lebih jelas ya terkait dengan situasi arus lalu lintas yang terjadi di sepanjang jalan Jakarta Cikampek, berikut statement ataupun penjelasan langsung dari Kepala Induk PJR Cikampek Korlantas Polri, AKP Sandi Titah Nugraha. Untuk kontraflow dari 70 hingga ke 47 dibuka menjadi 2 jalur. Sehingga untuk di jalur B-nya yang dari arah barat menuju dari arah timur menuju ke barat hanya digunakan 2 lajur saja. Dan itu tentunya membuat arus menjadi cair dan sekarang terpantau hanya tinggal menghilangkan hambatan samping saja. Hambatan samping yang dimaksud adalah penumpukan di rest area, kemudian kendaraan-kendaraan istirahat di bahu jalan, kendaraan yang mengalami trouble dan masalah, yang itu yang sekarang fokusnya dari Induk PJR Cikampek untuk sterilisasi hingga tidak mengganggu lancarnya arus lalu lintas ini. Untuk seluruh masyarakat, pastikan betul yang pertama adalah kondisi fisik prima dan kemudian kendaraannya juga prima. Dicek baik tekanan angin, kemudian kondisi kendaraan, termasuk juga
kartu elektronik tolnya. Jangan sampai ketika akan melakukan transaksi terjadi perlambatan gara-gara e-tolnya tidak mencukupi. Dan kami mengimbau apabila lelah jangan istirahat di bahu jalan, cari rest area terdekat. Untuk saat ini hingga beberapa hari ke depan Polri akan terus melakukan upaya-upaya untuk memastikan perjalanan mudik masyarakat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan tagline yang sudah dibuat oleh Polri untuk mensukseskan perjalanan mudik masyarakat yang mana mudik aman, keluarga nyaman. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio Joyce. Ya, terima kasih Jelang Baskara, reporter Polri TV atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan salam presisi. Ya pemirsa, presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.